Bapak Ibu semua dapat kapsul tadi waktu masuk ke sini? Dapat ya? Tolong jangan diminum Bapak Ibu ya. Itu bukan obat diet ya. Bukan juga obat kaya, bukan ya. Itu ada ayatnya dalamnya ya. Bisa dibuka, dibaca ayatnya, direnungkan dan dipraktekkan. Amin. Amin. Hari ini kita memperingati Paskah. Bapak Ibu kalau dengar kata Paskah ingat apa? Telur ya. Padahal telur tuh nggak ada di Alkitab loh sebetulnya ya. Nggak ada. Kalau Bapak Ibu mau telur ke sekolah minggu. Iya, karena memang pengaruh dunia ini dan budayanya itu terkadang lebih kuat bersuara daripada firman Tuhan itu sendiri gitu ya. Ya, telur Paskah, pohon Natal, itu nggak ada di Alkitab. Apalagi pohon angpau, nggak ada di Alkitab. Tapi Sincap, boleh ada pohon angpau? Boleh. Natal ada pohon Natal? Boleh. Paskah ada telur? Boleh kalau ada. Karena semua itu tradisi dari luar negeri yang kita adaptasi, tidak apa-apa. Tapi di Alkitab nggak ada soal telur Paskah. Di Alkitab Paskah adalah saat kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kristus sudah menang. Dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan maut. Dan dia telah bangkit dan hidup. Jumat kemarin kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kematian Tuhan membayar hukuman yang seharusnya kita terima. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Adam, Taman Eden, ketika dia jatuh dalam dosa, hanya satu ujung jalan buat Adam, yaitu kebinasaan. Hanya satu ujung jalan buat manusia, yaitu kebinasaan. Karena upah dosa adalah maut. Allah itu kudus, suci, dan tidak bisa sedikit pun ada dosa mendekat padanya. Pasti mati, pasti hangus. Apakah Allah jahat? Bukan, saudara. Kalau saya mau analogikan, meskipun nggak sama persis ya. Ketika dulu zaman COVID, istri saya itu selalu bawa tabung sanitizer kemana-mana. Semprotan. Mau makan, semprot dulu. 2 macam. Satu buat meja, buat bangku. Satu buat alat makan. Keren ya. Akhirnya jadi banyak banget bawaannya. Ada tabung, disemprot. Alat makan dilap semua pakai desinfektan yang food grade. Yang food grade, jadi boleh bukan boleh diminum, bukan ya. Maksudnya dimakan setelah kering nggak apa-apa. Kalau masih basah diminum, mabuk kayaknya. Tapi dia food grade. Jadi kenapa? Supaya kuman-kuman mati. Gitu kan? Kuman itu bermusuhan dengan desinfektan. Betul ya? Kuman kena desinfektan, dia pasti mati. Apakah lalu desinfektannya jahat? Enggak, karena desinfektan memang tidak boleh ada kuman di dekatnya. Kuman mendekat ke desinfektan, ke sanitizer, mati dia. Nah, sejalan kira-kira sama kayak gitu, Allah kita itu suci. Allah kita itu kudus. Kalau saudara manusia berdosa mendekat pada Allah, maka saudara akan metong, saudara. Mati, saudara. Karena Allah itu kudus. Mati bukan karena Allah jahat, enggak. Kita mati karena kekudusannya Allah menghanguskan kita. Karena itulah Jumat kemarin kita peringati Tuhan Yesus mati buat kita. Seperti pujian tadi nyanyikan ya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati apa? Gantikan diriku. Jadi harusnya kita yang disalib, Bapak Ibu. Kita yang dihukum karena dosa. Kita yang mati. Tapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Menggantikan kita. Dia yang mati buat kita. Kira-kira seperti gini. Next slide. John MacArthur, klik lagi. John MacArthur bilang begini. Ketika disalib, on the cross, God looked at Christ and saw you. Di atas kayu salib saat Yesus disalibkan, Allah enggak melihat Yesus di sana. Allah melihat kita yang disalibkan di sana. Karena Yesus menggantikan kita disalib. Dan setelah Yesus bangkit, now God looks at you and see Christ. Dan hari ini kalau Tuhan melihat saudara, dia enggak lagi saudara yang berdosa.
dia lihat Yesus yang ada dalam saudara. Amin. Luar biasa Tuhan kita kan? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus loh. Karena itu waktu di kayu salib, kita mencatat waktu Tuhan Yesus disalib, dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tahukah saudara, bukannya Allah meninggalkan Yesus, enggak. Ketika Yesus di kayu salib, dia menanggung dosa saudara dan saya. Dan dosa seluruh manusia. Yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Tuhan tanggung semua dosa itu disalib. Dan karena begitu banyak dosa pada diri Yesus di kayu salib, maka dosa itu menjadi penghalang antara Allah dan Yesus. Sehingga Yesus merasakan dia ditinggalkan oleh Allahnya. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah meninggalkan? Enggak. Penghalangnya adalah dosa yang besar itu. Dosa itu menjauhkan Yesus dari hadirat Allah Bapa. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus menggantikan kita mati di kayu salib. Karena itu next slide. Kematian Yesus Kristus di kayu salib membawa pengampunan dari hukuman atas dosa. Kepada siapapun yang percaya kepadanya. Amin. Kematian Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Karena itu, waktu Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, tetelestai, sudah selesai, it is finished. Maka Alkitab mencatat, Injil mencatat bahwa tabir bait suci terbelah. Saudara tahu apa fungsi tabir bait suci? Tabir di bait suci memisahkan ruang maha kudus dengan ruang kudus. Ruang maha kudus ada tempat Allah berdiam. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Dia harus imam, dia harus melakukan serangkaian ritual penyucian diri sebelum masuk ke ruang Maha Kudus. Bahkan tidak hanya itu, imam yang masuk ke ruang Maha Kudus kakinya diikat dengan sebuah tali dan dikasih kerencengan. Jadi kalau dia bergerak dia bunyi, kicring, kicring, kayak kucing gitu ya. Gunanya apa? Supaya tahu bahwa dia masih hidup dalam sana. Karena begitu imam yang melayani dalam ruang Maha Kudus dia bikin dosa sedikit aja, mati di sana. Dan harus ditarik keluar lewat tali yang diikat di kakinya itu. Sebegitu kudusnya Allah. Tapi ketika Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, tirai itu terbelah. Apa artinya buat saya dan saudara? Artinya siapapun hari ini dalam Yesus Kristus bisa masuk ke ruang Maha Kudusnya Allah. Amin. Tanpa perlu takut mati karena kekudusan Allah. Kenapa? Karena ada Yesus Kristus dalam kita dan kita dalam Yesus. Kematian Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Tapi apakah berhenti di sana? Apakah ketiadaan hukuman sudah selesai? Next slide. Apakah dengan pengampunan dosa dan ketiadaan hukuman terus sudah selesai gitu? Klik lagi. Ternyata belum, saudara. Yesus harus bangkit. Dan 1 Korintus 15 ayat 14 bilang begini. Tetapi, kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau Kristus gak bangkit, saudara, sia-sia. Sia-sia. Kenapa kok sia-sia? Kita belajar hari ini. Karena kebangkitan Kristus itu menyatakan banyak hal, kita bahas 3 aja hari ini. Yang pertama, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesus adalah sungguh Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang mau mati buat orang lain, itu sungguh luar biasa. Betul ya? Saya pernah baca sebuah kisah waktu zaman COVID, ada seorang nenek, di mana gitu ya, di luar negeri. Nenek ini kena COVID juga, lalu dia harus pakai ventilator. Tapi dia melihat bahwa ada orang yang lebih muda dari dia, juga kena COVID juga, dan parah juga. Dan dia bilang, ventilatornya buat dia aja, saya nggak usah. Saya sudah cukup hidup di bumi ini. Dan dia mati buat anak muda itu.
Bukankah nenek ini orang yang baik? Betul nggak? Orang yang baik. Orang yang sangat baik. Tapi kalau dia mati, ya sudah, dia dikenal sebagai orang yang baik. Ketika Yesus di Jumat Agung dia mati buat kita, buat dosamu dan dosaku. Dia mati, kita hormati Yesus sebagai orang yang baik, yang mau mati buat sahabat-sahabatnya. Buat orang-orang dikasihnya dia mau mati. Tapi ya udah, that's it. Nggak ada kuasa di sana. Kenapa? Karena nggak bangkit. Kalau Yesus mati dan nggak bangkit, dia jadi orang yang baik. Karena itu Paulus bilang bahwa jika Kristus tidak bangkit, semuanya sia-sia. Dan kita jadi orang yang paling menyedihkan, kata Paulus. Karena pengharapan kita hanya ada pada Yesus Kristus. Tapi hari ini kita memperingatinya bahwa Yesus sungguh bangkit dan hidup. Amin. Dia memiliki kuasa kebangkitan. Dia telah mengalahkan dosa dan maut. Harusnya hari ini sebuah perayaan yang membuat saudara tersenyum semua. Karena inilah kemenangan Allah kita dan kemenangan kita juga. Amin. Tepuk tangan sekali kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita hanya bersuka cita karena Natal gitu ya. Kelahiran. Tapi kebangkitan itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, setiap hal yang Tuhan lakukan dalam periodenya. Kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangannya nanti kembali. Itu semua hal yang luar biasa. Semua harus kita renungkan dan hayati. Dan semua ada maknanya buat kita semua. Tapi hari ini kita belajar tentang kenaikan, kebangkitan Tuhan Yesus. Dan tahukah saudara bahwa hal ini ternyata juga sudah berkali-kali Tuhan Yesus katakan pada para murid. Bahwa ia akan mati dan akan bangkit kembali. Tapi murid-murid anehnya gak ada yang ngerti gitu. Matius 17 misalkan. Bilang begini, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea. Ia berkata pada mereka, apa saudara? Anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia. Dan apa? Mereka akan membunuh dia pada hari ketiga, dia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Sedih tapi nggak paham. Apa maksudnya gitu ya. Lalu di pasal 20, Matius 20. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri. Dari semua banyak muridnya dia panggil yang 12 itu. Sini. Saya mau ngomong. Ayat 18. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Sudah cukup jelas ya. Tapi mereka juga nggak ngerti. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya dia diolok-olok, disesah dan disalibkan. Detail sekali ya, disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Tuhan sudah mengatakan ini sebelum peristiwa itu terjadi. Karena itu, ketika Yesus bangkit, di Yohanes pasal 2 ayat 22, tertulis begini, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah, apa saudara? Teringat murid-muridnya, baru ingat murid-muridnya. Oh iya ya, hal itu telah dikatakan oleh Yesus. Dan mereka makin percaya pada kitab suci dan percaya pada perkataan yang telah Yesus katakan. Berarti sungguh Yesus adalah Kristus, dialah Tuhan. Kenapa? Dia tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Kebangkitan membuat murid-murid percaya pada kitab suci dan pada perkataan Tuhan Yesus. Dan mereka pun juga jadi paham bahwa Tuhan Yesus enggak cuman menggenapi apa yang dia katakan. Tapi juga Tuhan Yesus menggenapi apa yang perjanjian lama katakan. Saudara tahu bahwa kalimat Tuhan Yesus Eli Eli lama sabachthani ketika di kayu salib. Tadi dari sisi pandang pertama kita tahu bahwa itu karena dosa. Dosa manusia yang begitu banyak menjauhkan Yesus dari hadirat Bapa. Tapi dari sisi pandang yang lain, tahukah saudara bahwa Eli Eli lama sabachthani itu mengutip dari Mazmur 22? Dan ternyata Tuhan Yesus menggenapi apa yang tertulis di Mazmur 22. Ayat 2 dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam bahasa Ibrani-nya persis sama,
Eli, Eli, lama sabachthani. Aku berseru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Next slide. Ayat 17 ini ya. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka apa saudara? Menusuk tangan dan kakiku. Loh sama kan? Ditusuk kedua tangan Yesus. Ditusuk kakinya di kayu salib. Padahal ini ditulis jauh sebelum zaman Tuhan Yesus. Klik lagi. Ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Sedetil itu loh. Saudara baca Injil, dijelaskan cuma dibagi 4 pakaian Yesus. Dan yang terakhir, kenapa sampai buang undi untuk jubahnya? Tahu kenapa? Karena jubahnya itu tidak ada jahitannya. Kok tahu? Saya kenal penjahitnya. Enggak saudara, ada di Alkitab. Bacalah makanya. Aduh, jubahnya itu tidak bersambung. Enggak ada jahitannya, dia ditenun langsung. Oh mungkin mahal kali ya. Jubahnya itu enggak ada, makanya enggak bisa dibagi 4. Diundi, ayo siapa yang dapat jubah ini. Gitu. Sedetil itu. Dan bayangkan ketika melihat Yesus disalibkan, murid-murid berkata, iya ya. Saat dibangkitkan, iya ya. Benar ya, dia sungguh Tuhan dan Kristus. Semua yang tertulis di Perjanjian Lama digenapi dalam Kristus. Dan gak cuma itu, sudah tahu ini terjadi saat Paskah kan? Mereka memperingati makan Paskah kan? Itu kan peringatan bagi bangsa Israel keluar dari Mesir. Pesak, bahasa Ibraninya. Orang Yahudi memperingati sebagai Pesak. Pesak itu artinya melewati. Jadi ketika mereka menyembelih anak domba yang tidak bercela, lalu darahnya disabutkan di ambang atas pintu dan kedua tiangnya. Dan malam itu ketika si pemusnah, malaikat maut lewat, dia nggak peduli rumah itu ada penjahatnya kek, pencopet kek, orang jahat kayak apa kek, asal dia lewat rumah itu ada tanda darah, malaikat maut melewatinya. Dilewati. Dan di hari yang sama, perayaan Pesak, Tuhan Yesus, sang anak domba Allah, mati di kayu salib. Dan darahnya tercurah bagi kita. Karena itu sejahat apapun dirimu, sejelek apapun dirimu, serusak apapun dirimu, asal ada tanda darah anak domba Allah, engkau diampuni, engkau dilewati. Maut gak berkuasa atasmu. Amin. Tuhan itu keren sekali. Dan semua ini harusnya membuat kita semakin percaya, semakin kuat keyakinan kita. Seperti Petrus berkhotbah dengan lantang di Kisah Para Rasul. Dia berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Semangat yang sama harusnya kita miliki juga. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus bagi kita semua. Amin. Bilang sama sebelahnya, Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Haleluya. Kebangkitan Yesus membuktikan sungguh-sungguh bahwa dialah Tuhan dan Kristus. Hal yang kedua yang terjadi karena kebangkitan Kristus adalah ada kelahiran baru. Ada kelahiran baru saudara. Apa maksudnya? 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, ketika kita belum lahir baru, ketika Yesus belum bangkit, maka ujung hidup kita adalah kebinasaan. Tapi setelah ada kebangkitan Kristus, kita bisa lahir kembali kepada sebuah hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu kalau ingat di kitab Kejadian bahwa ketika Allah berkata pada Adam, kalau engkau makan buah ini, maka engkau akan mati. Tapi kita tahu bahwa kenyataannya Adam enggak langsung mati. Adam baru mati 930 tahun kemudian. Lalu apakah Allah berbohong?
Enggak, saudara. Kita yang salah paham. Yang mati bukan jasmaninya, yang mati rohnya Adam. Rohnya Adam enggak bisa lagi terkoneksi dengan rohnya Allah. Rohnya Adam dijauhkan dari rohnya Allah. Karena dosa menjadi penghalang untuk mendekat pada Allah. Tapi karena kebangkitan Yesus Kristus, maka Petrus menambahkan di ayat berikutnya, 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu apa? Telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Menurut saudara, siapa itu firman Allah yang hidup dan kekal? Tuhan Yesus kan. Firman yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu menjadi manusia. Kita ini lahir baru, punya benih yang baru. Karena Kristus sudah bangkit. Dan benih itu ada dalam kita. Makanya dalam khotbah-khotbah di HFC kan sering bilang, kita mau serupa Kristus. Serupa Kristus. Kenapa? Karena benih Kristus ada dalam diri saudara dan saya. Karena benihnya benih Kristus, tentu kita bertumbuh serupa Kristus. Sebagai yang sulung dari antara banyak saudara. Kita ini menuju keserupaan dengan Kristus. Karena benihnya benih Kristus. Amin. Kita punya hidup yang baru. Hidup kita bukan lagi hidup menuju kebinasaan, tapi punya pengharapan yang baru. Pengharapan akan kehidupan bersama dengan Tuhan. Karena kelahiran baru, kita punya benih ilahi. Lalu apa gunanya dalam kehidupan kita? Apakah cuman, saya tahu sekarang, saya punya benih ilahi, punya benih Kristus dalam diri saya. Ya udah gitu. Enggak, saudara. Ada gunanya, ada fungsinya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ini saya bacakan dari terjemahan TSI ya. Kalau terjemahan baru yang LAI tahun 74 itu kurang tepat. Jadi saya pakai terjemahan yang ini. Kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Setiap orang yang sudah menerima kelahiran baru dari Allah Bapa, berarti sudah menjadi anak Allah. Dan setiap anaknya tidak mungkin terus berbuat dosa. Karena hidup baru yang diberikan Allah ada dalam dirinya. Setiap orang yang sudah menerima kelahiran baru dari Allah, tidak mungkin terus-menerus berbuat dosa. Pertanyaannya, saudara masih berbuat dosa? Masih kadang-kadang, jujur saja. Tapi kalau kau punya benih ilahi, kau tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Kalau engkau punya benih Kristus dalam dirimu, kau lahir baru. Ketika engkau berbuat dosa, sebuah kesalahan, kan ada radar dalam dirimu yang bilang, kayaknya salah deh ini deh. Kayaknya gak boleh gini deh. Dulu saya belum kenal Tuhan, marah-marah aja. Malah saya puas kalau dia terintimidasi gitu ya. Aduh, saya marahin, puas saya. Sekarang kalau marah sama orang dan dia kayak gimana, saya kayak, salah aku ini. Gak boleh gitu mestinya. Gak boleh gitu harusnya. Gak bener nih. Bapak Ibu pernah begitu? Puji Tuhan. Ada benih ilahi dalam diri Bapak Ibu Saudara. Yang mengingatkan kita, gak boleh gitu ini. Kalau dulu Bapak Ibu mungkin menikmati dosa yang kau lakukan, maka setelah kau lahir baru, ketika kau melakukan dosa, kau akan berkata, salah saya. Gak boleh, ada rasa bersalah dalam dirimu. Tapi rasa bersalah ini dapat kita tanggapi dengan salah. Gimana? Iya saya tidak kudus, saya tidak layak ke gereja, saya tidak layak berdoa. Udah tidak usah ke gereja aja. Nah ini yang salah. Ini yang salah. Justru kalau kau merasa rasa bersalah, bagus. Berarti ada benih ilahi dalam dirimu. Dan engkau perlu Yesus Kristus untuk diubahkan. Tanda engkau mulai disadarkan. Ya, saya butuh Kristus. Dan tidak cuma sadarkan, harus berusaha mengatasi yang namanya dosa itu. Caranya gimana atasi dosa? Proses. Katakan sama-sama, proses. Saudara, pengampunan Yesus di kayu salib, kematiannya dia mengampuni kita dari dosa. Supaya apa? Supaya saat kita berbuat salah, berbuat dosa, kita bisa datang sama Tuhan Yesus, kita minta ampun, kita diampuni, kita mulai lagi. Restart lagi.
mulai lagi prosesnya. Aduh kesandung, dosa lagi, minta ampun lagi, mulai lagi prosesnya. Selalu ada pengampunan supaya engkau ada waktu, kesempatan untuk diubahkan. Ada waktu, kesempatan untuk diperbaiki. Karena memang dosa itu sudah mendarah daging sama diri kita. Tapi dosa itu begitu kuat Pak. Ya saya tahu. Saya dulu terikat dengan banyak sekali dosa. Dan melepasinya satu-satu. Waduh puji Tuhan. Susah sekali. Dan kambuh-kambuhan saudara. Tapi Tuhan ajarkan saya satu hal. Saat saya bergumul melawan dosa. Saya selalu diingatkan Tuhan akan ayat ini. Roma 6 ayat 11. Sampai 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara, saya belajar bahwa diajari Tuhan bahwa untuk melawan dosa itu harus memandang dari mati. Next slide, klik. Memandang dari mati. Baru engkau bisa nggak berdosa lagi. Jadi gini, saya diingatkan Tuhan pada satu waktu saya lagi operasi ambil batu ginjal. Batu ginjal dan untuk operasi itu saya harus dibius. Biusnya itu bius anestesis spinal, disuntik di tulang belakang. Seperti ibu-ibu yang mau operasi sesar. Akibatnya maka dari perut ke bawah ini mati rasa, saudara. Enggak cuma mati rasa, mati beneran, lumpuh. Bawah ini lumpuh. Saudara mau apain kaki saya, mau ditendang-tendang, saya enggak berasa, saudara. Setelah efeknya hilang baru berasa kali ya. Tapi saat itu mati, enggak berasa apa-apa. Mati soalnya. Ibu saya diranjang malam-malam ngapain ya? Mau jalan-jalan, bisa nggak? Nggak bisa, karena mati setengahnya udah. Memandang dari mati terhadap dosa, berarti engkau sudah nggak bisa melakukan lagi, karena engkau sudah mati. Ketika engkau di jalan serempetan yang bapak-bapak suka ngebut, saya nggak tahu belakangan ini di Instagram saya kok FYP-nya orang tabrakan mulu ya. Sampai apa sih ini berantem mulu di jalan. Gampang sekali orang terpicu untuk marah di jalan gitu ya. Serempetan, wah keluar tonjok-tonjokan. Kalau hari ini saudara kayak gitu, ingat, kau sudah mati dari dosa. Ada orang yang nyerempet saudara, set, sudah mati. Nggak bisa, sudah mati. Nggak bisa, ya sudahlah gitu. Ada orang yang ngomong kasar sama saudara, pengen balas kan? Harga diri di mana ini? Mau balas, sudah mati. Ya sudahlah. Saat engkau saudara yang suka uang, lihat uang nganggur di situ, wah uang siapa ini? Sudah mati. Jangan, uang siapa nggak tahu. Saudara, setiap manusia punya selera akan dosanya masing-masing. Dan itu bisa beda-beda. Ada yang seleranya soal uang. Kalau dia jadi bendahara, dia akan korupsi terus. Kayak Yudas, seleranya uang. Yudas Iskariot ya. Ada juga orang yang selera selingkuh, saudara. Kalau nggak selingkuh, nggak afdol gitu. Ada lagi yang seleranya apa? Selera percabulan lah atau apalah. Selera judi. Wah, kalau nggak judi nggak nyaman rasanya gitu. Setiap manusia punya seleranya akan dosa masing-masing. Saudara kalau punya waktu 2 jam, kosong nih. Mau buat apa saudara? Kira-kira. 2 jam kosong nih, ngapain ya enaknya ya? Ngapain saudara? Pijat, refleksi, apa lagi? Nonton YouTube, molor, oke. Nonton Netflix, ini jam kerja maksudnya. 2 jam nganggur ngapain ya? Atau hari-hari siang-siang itu ngapain? Pernah nggak? Kosong 2 jam nih, saya mau baca Alkitab. Nggak ada kayaknya, nggak ada di luar sana. Di HFC semua suka baca Alkitab. Dikit-dikit baca Alkitab, dikit-dikit baca Alkitab. Baca kok dikit-dikit gitu ya. Karena apa? Selera kita masih selera dunia ini.
Apa selera dunia ini? Selera itu memuaskan jiwa kita, memuaskan pikiran kita, memuaskan jasmani kita. Itu selera duniawi. Tapi seharusnya kita punya selera ilahi yang memuaskan hati Bapa di surga. Bukan lagi kita, tapi Bapa yang disenangkan. Dan itu semua adalah proses. Diawali dengan memandang dari mati. Jadi hari ini Bapak Ibu yang punya selera akan sebuah dosa, ingat ya, ketika engkau tergoda, ingat, sudah mati, sudah mati. Mungkin sesekali kesandung lakuin lagi, enggak apa-apa, minta ampun, belajar lagi, memandang dari mati. Dari mati. Saya itu punya dosa satu, yang saya sampai sekarang susah lapasin. Rakus. Lihat bakmi gitu ya. Tadi konsumsinya bakmi. Saya udah enggak mau makan. Saya kalau pelayanan biasanya makan setelah pelayanan. Lihat bakmi kok enggak tega gitu ya. Enggak tega dibiarin gitu loh maksudnya. Kasihan banget dia sendirian ya. Saya temenin deh. Sekarang belajar kalau lihat makanan. Sudah makan, ditawari makan lagi. Sudah mati, sudah makan gitu. Kadang-kadang sudah makan, tawarin makan. Tadi kan nasi, sekarang bakmi, makan lagi deh gitu ya. Nah itu nggak boleh saudara. Jumat kemarin saya baru makan di Solaria, ketemu Om Andre sama Bro Hansdi makan di apa itu, Teko ya. Tawarin, mau makan nggak? Wah makan gratis nih. Cuman saya sudah mati. Udah kok, udah kenyang, memang kenyang beneran sih. Kenyang nih, udah kenyang. So, saya nggak tahu seleramu terhadap dosa apa, saudara. Apapun itu. Kau sudah mati terhadap dosa. Dan disinilah kehendak bebasmu berperan penuh. Engkau yang pilih, mau ngikuti dagingmu atau ngikuti firman Allah. Memandang dari dosa. Memandang dari dosa. Dan percayalah kalau engkau tekun melakukannya, seperti firman Tuhan berkata, harus pikul salib, harus sangkal diri setiap hari. Maka selera duniawimu itu, selera manusia lamamu itu akan lambat laun berubah. Kalau dulu seleranya memuaskan diri sendiri, lambat laun akan mulai diubah. Seleramu akan mulai menyenangkan Allah. Amin. Amin. Yang ketiga, kebangkitan Kristus membuat kita punya jaminan akan kebangkitan. Katakan sama-sama, jaminan kebangkitan. Kematian Kristus membuat kita punya jaminan bahwa kita juga akan bangkit di akhir zaman. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Dalam terjemahan lain, itu dikatakan sebagai hasil panen pertama dari orang-orang yang sedang tertidur. Adalah buah sulung dari orang-orang yang sedang tertidur. Saudara, buah sulung itu adalah sebuah aturan di Perjanjian Lama. Di Imamat 23, bilang begini, bicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, bila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan padamu, kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama, buah sulung, dari penuaianmu kepada imam. Apa artinya hukum ini? Hukum ini mengatakan bahwa jika engkau mempersembahkan seberkas dari buah sulungmu kepada Allah, maka Allah akan menjamin adanya panen-panen berikutnya. Adanya, kalau buah yang pertama aku persembahkan pada Allah, maka akan ada buah kedua, buah ketiga, buah keempat, dan buah yang seterusnya. Buah sulung itu menjamin adanya buah-buah yang lain. Dan ketika dikatakan bahwa Yesus dibangkitkan dari antara orang mati sebagai buah sulung, artinya saudara dan saya dijamin akan bangkit pada hari terakhir nanti. Amin. Dan dijelaskan di ayat yang ke-23. Tetapi tiap-tiap orang menurut apa saudara? Urutannya. Kristus sebagai buah sulung, bangkit duluan, bangkit yang pertama. Sesudah itu mereka yang jadi miliknya. Siapa?
saudara dan saya akan bangkit pada waktu kedatangannya. Inilah jaminan kita. Kita pasti dibangkitkan juga pada akhir zaman. Amin. Amin. Saya undang pemusik ke depan. Next slide. Kita yang ada dalam Kristus dan Kristus ada dalam kita pasti akan dibangkitkan bersama dengan Dia pada waktunya nanti. Hari ini kita belajar dari kebangkitan Yesus Kristus. 3 hal. Yang pertama, pembuktian bahwa Yesus sungguh adalah Kristus. Yang kedua, ada kelahiran baru. Ada benih Kristus dalam diri kita yang membawa kita bisa bertumbuh serupa Kristus. Yang ketiga, ada jaminan kebangkitan kita di akhir zaman. Tapi saudara, ada hal yang penting yang perlu kita ingat. Sekalipun kita punya Tuhan Yesus, kita sudah lahir baru, kita ada jaminan kebangkitan, kita harus ingat bahwa kita nggak boleh semena-mena dengan semua anugerah yang kita terima. Saya tutup dengan ayat terakhir ini. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Meskipun kita punya Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita, kita bisa berproses lebih jauh. Kita ada jaminan keselamatan, kita punya benih ilahi. Kita harus ingat semua ini anugerah Tuhan, saudara. Dan jangan pernah menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Mari kita mau bekerja lebih keras, melakukan perubahan selera kita, perubahan pikiran kita, supaya anugerah Allah bagi kita tidak sia-sia. Dan mungkin sudah berkata, ribet Pak, semua perintah Tuhan tuh ribet, banyak banget, repot banget aturan-aturan Tuhan. Harus baca Alkitab, harus belajar firman, berdoa, harus mengampuni orang yang sulit diampuni, harus pikul salib, harus sangkal diri setiap hari. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, berat. Bapak Ibu Saudara, semua perintah Tuhan yang kita anggap berat itu, yang kita anggap merepotkan itu, sadarilah bahwa justru itulah yang membawa kita kepada jalan kehidupan. Di luar itu, membawa kita kepada jalan kebinasaan. Seharusnya itu bukan hal yang berat. Karena Tuhan berkata, datanglah padaku yang letih lesu dan berbeban berat. Belajarlah padaku. Aku akan beri kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk itu ringan. Saudara, tidak pernah Tuhan kasih hal yang berat buat kita. Kalau itu terasa berat, karena selera kita masih selera duniawi, saudara. Tapi kalau kau mau ubah seleramu, kau memandang dosa dari mati, maka lambat laut yang kau anggap berat itu akan jadi sebuah kesukaan buat kita. Jadi kesukaan buatmu. Berdoa nggak lagi sebuah beban, tapi sebuah keinginan, kerinduan. Baca Alkitab bukan lagi sebuah masalah, tapi menjadi kebutuhan. Saudara, kebangkitan Kristus, mari kita mau hargai. Kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita juga. Tapi ingatlah, jangan sia-siakan anugerah itu. Mari kita mau melakukan segenap perintah Allah dengan sukacita. Amin. Bertumbuh serupa Kristus. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Nyanyikan pujian ini. Katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
letakkan Tuhan. Oh, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan Tuhan. Pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti. Sekali lagi katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Karena semuanya sia-sia ya. Semuanya sia-sia Dan tak berarti lagi hidup ini. Oh, ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti. yang Kau ingini. Ini doa kami Tuhan. Doa kami mau tinggalkan hidup kami yang lama. Kami mau tinggalkan selera hidup kami yang lama. Dan kami mau punya selera ilahi Tuhan dalam Tuhan. Kami mau mengikut Tuhan senantiasa. Sampai kami diubahkan sepenuhnya seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang mengajarkan lebih lagi, yang menjelaskan lebih lagi dalam diri kami, setiap kami Tuhan yang mendengarnya hari ini. Sehingga sungguh kami mendengar gak cuma untuk mengerti, tapi kami mendengar, mengerti, dan melakukannya dalam hidup kami. Sehingga sungguh Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan Bapa. Mempersembahkan tubuh kami, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu selalu menyala dalam diri kami. Sehingga kami bekerja lebih keras, mengerjakan diri kami ini semakin serupa dengan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan sama Tuhan.